Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para seluruh peserta rapat. Pada hari ini saya Laksmi Maharani sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih karena atas kehadiran peserta rapat pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan perundingan terkait dengan pembentukan P2K3 sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Dwi Fajar selaku Direktur Perusahaan, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Fajrilanti. Saya di sini sebagai pemimpin perusahaan. Baiklah, akan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Rapat pada Baiklah, di sini saya akan memberikan sambutan terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa K3 sangat diperlukan dalam perusahaan pertambangan. Mengingat bahaya yang kita hadapi dalam dunia pertambangan ini sangatlah banyak. Bukan hanya di dunia pertambangan, melainkan dalam perusahaan manapun yang memiliki resiko, bahaya tinggi dan kemungkinan terjadinya kecelakaan bekerja. Selanjutnya, pembentukan P2K3 ini menjadi hal yang sangat penting dalam perusahaan karena berfungsi sebagai jembatan antara pekerja lapangan dengan pemimpin perusahaan agar kebijakan dan fungsi ISMK semakin efektif. Perusahaan ini akan memfasilitasi apapun yang berkaitan dengan K3 demi terciptanya zero incident. Mungkin itu saja sambutan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Fajar yang telah memberikan kata sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memulai rapat pembentukan P2K3 hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Andri selaku ahli K3 di perusahaan ini. Terima kasih Ibu Moderator. P2K3. Penjelasan singkat mengenai P2K3. Sesuai dengan Permenaker Republik Indonesia nomor 4 tahun 1987, P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk pengembangan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Nah, tugas dari P2K3 ini adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Permenaker RI nomor 4 tahun 1987, pasal 3, keanggotaan P2K3 sendiri terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Seperti yang sudah dikatakan oleh direktur kita, Ibu Dwi, bahwa P2K3 ini adalah jembatan antara pekerja dengan pengusaha. Yang berarti dalam keanggotaan P2K3 harus terdiri dari pekerja dan pengusaha agar jembatan P2K3 terlaksana dengan baik tanpa miskomunikasi. Oke, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas dari ketua, sekretaris, dan anggota P2K3. Untuk ketua memiliki wewenang 1. Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk keanggotaan untuk memimpin rapat pleno. Yang kedua, menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan ke Disnaker Trans, kabupaten atau kota.
setempat melalui pimpinan perusahaan. Yang keempat, mempertanggungjawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada direksi. Yang kelima, yaitu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program K3 di perusahaan. Nah, sedangkan untuk sekretaris memiliki wewenang, yaitu yang pertama, membuat undangan rapat dan notulen. Yang kedua, mengelola administrasi surat-surat P2K3. Yang ketiga, yaitu mencatat data-data yang berhubungan dengan K3. Yang keempat, memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi demi suksesnya program-program K3. Yang kelima, membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja. Dan keanggotaan dari P2K3 yaitu melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing dan melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian dan tugas dari P2K3? Mungkin saya rasa cukup jelas. Dalam pasal 3, sekretaris dalam P2K3 adalah ahli K3. Oleh karena itu, bila berkenan, saya akan menjadi sekretaris dari P2K3. Baiklah, kalau begitu saya akan kembalikan kepada moderator untuk penunjukan ketua dari P2K3. Untuk Ibu Moderator, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Andri selaku ahli K3 perusahaan. Selanjutnya saya akan membimbing musyawarah untuk menentukan ketua dari P2K3 ini. Musyawarah bisa kita lakukan sekarang. Kalau boleh saya usulkan, sepertinya Anda yang menjabat sebagai kepala teknik tambang di perusahaan ini sepertinya memiliki kandidat yang tepat untuk menjadi ketua dari P2K3 ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah setuju? Saya setuju dari pendapat Ibu Dwi Fajar. Mendengar pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Andri Permana mengenai tugas dan wewenang dari ketua P2K3, sepertinya semua kualifikasi ada pada Ibu Laksmi Maharani. Saya juga setuju dengan pernyataan dari Ibu Win Sofia dan Ibu Dwi, karena Anda bertindak sebagai ketua teknis tambang yang bertugas untuk mengawasi jalannya K3 di lapangan. Baiklah, sesuai dengan hasil musyawarah bahwa ketua dari organisasi P2K3 ini adalah Ibu Laksmi Maharani dan sekretaris P2K yang sudah diisi oleh Pak Andri selaku ahli K3. Yang tersisa adalah keanggotaan dari P2K3 sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa anggota dari organisasi P2K3 ini harus terdiri dari pihak pekerja dan pihak perusahaan. Apakah Ibu Win Sofia dan Ibu Dwi Fajar bersedia menjadi anggota dari P2K dengan Ibu Win Sofia sebagai anggota dari pihak pekerja dan Ibu Dwi Fajar sebagai anggota dari pihak perusahaan? Ya, saya setuju untuk menjadi anggota dari P2K3. Ya, saya juga setuju untuk menjadi anggota dari P2K3. Oke. Setelah terbentuk dari organisasi dari P2K3 ini, perlu dirumuskan program-program agar organisasi ini berjalan layaknya organisasi lainnya. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya buka sesi untuk pembahasan program ini. Saya mau mengusulkan beberapa program.
Apakah diperbolehkan? Ya, silahkan Pak Andri. Berdasarkan ISO 45001, program K3 bisa dilakukan berdasarkan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Untuk program probability studi 2 kali dalam 1 minggu. Dan akan diadakan rapat pada minggu kedua. Lalu, pada bagian do, mungkin kita bisa mengadakan drill dan pelatihan K3 kepada seluruh pekerja 1 bulan sekali. Nah, untuk cek, mungkin kita bisa melakukan pengecekan alat-alat, nah, minimal 1 minggu sekali atau ya 2 minggu sekali lah. Dan untuk X sendiri, ya kita bisa melakukan investigasi kecelakaan kayak gitu. Nah, mungkin itu saja. Baik, apakah ada yang ingin berpendapat atau mengusulkan lagi? Saya izin untuk mengusulkan program lagi, Bu. Jadi akan lebih baik jika dalam program yang kita buat itu ada bulan K3 dan isi programnya memperkenalkan K3 di pertambangan dan melakukan pengecekan kesehatan kepada pekerja untuk melihat apakah pekerja memiliki indikasi untuk terkena penyakit akibat kerja. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau usulan lain? Baik, saya akan mengajukan usulan. Mungkin terkait komunikasi saja, mungkin bisa dibentuk grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi yang berkaitan dengan program, terutama terkait dengan pelaksanaan rapat, deal, dan pelatihan ketiga kepada seluruh staf dan pekerja. Mungkin tambahannya untuk bagian cek, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi dengan kinerja pekerja setiap hari dan membuat laporan yang dikirim grup WhatsApp yang dibentuk sesuai usulan Ibu Sofia tersebut. Mungkin itu saja usulan dari saya. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Untuk tanggapan Ibu Win Sofia dengan apa tadi? Pengecekan kesehatan ya, Bu Win Sofia? Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Iya. Nah, itu akan saya masukkan ke bagian cek. Dan karena ini untuk mengidentifikasi penyakit akibat kerja ini, akan diadakan sebulan sekali. Tanggapan dari Ibu Dwi tadi juga saya terima. Nah, bagaimana tanggapan moderator sebagai ketua dari P2K 3? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan berbagai tanggapan dan usulan dalam pembuatan program untuk organisasi P2K3 ini. Semua usulan program tadi akan dicatat sebagai program tetap bagi organisasi P2K3 dan saya akan menindaklanjuti dan mengawasi langsung terkait dengan pelaksanaan program. Jika dirasa program memerlukan evaluasi, mungkin saya akan mengadakan rapat darurat kepada seluruh anggota dari P2K3. Saya juga akan melakukan sosialisasi kembali di grup WhatsApp sesuai dengan usulan dari Ibu Dwi Fajar terkait dengan program yang telah disepakati di forum ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu Moderator. Ya, baik. Silakan. Jadi di periode sebelumnya kita sudah ada program Safety Talk. Apakah program tersebut akan terus dilaksanakan? Nah, untuk program Safety Talk yang berjalan sebelumnya, sebelum terbentuknya P2K3 ini, akan terus dilaksanakan sebelum dan setelah bekerja, karena itu sudah menjadi program wajib dari perusahaan.
Baik, mungkin jika rapat tersebut sudah selesai, mungkin setelah rapat saya meminta forum ini selesai dan ketua dari P2K3 harap menghubungi saya untuk membicarakan P2K3 lebih lanjut. Ya, baik. Kalau begitu, apakah saya bisa sampaikan bahwa hasil dari forum ini adalah murni dari hasil kesepakatan antara pekerja dan pemimpin perusahaan? Bagaimana? Ya, saya setuju jika forum ini telah mencapai kesepakatan. Ya, saya juga sudah setuju dan sepakat, Bu. Baik. Sependapat dengan Ibu Queen Sofia dan Ibu Dwi tadi. Kalau begitu, apakah ada yang perlu didiskusikan kembali dalam forum ini? Sepertinya tidak ada. Kalau untuk saya tidak ada. Bagaimana dengan Ibu Queen Sofia dan Ibu Dwi? Kalau bagi saya tidak ada, sudah cukup. Saya juga sudah jelas semuanya, Pak. Ya, kalau begitu silahkan notulen untuk menyimpulkan hasil rapat dari forum ini. Nah, di sini saya sebagai notulen akan membacakan hasil rapat pada malam hari ini. Baiklah, berikut saya bacakan hasil diskusi dari forum ini. Pada forum hari ini diadakan untuk pembentukan P2K3 beserta programnya. Tujuan dibentuknya dari P2K3 yaitu sebagai badan pembantu atau wadah kerjasama antara pekerja dan pengusaha yang berhubungan erat dengan K3. Adapun keanggotaan P2K3 terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Masing-masing memiliki peran yang diantaranya untuk ketua memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memimpin semua rapat pleno P2K atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno. Lalu yang kedua, menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3. Yang ketiga, yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan Kedisnaker Trans, kabupaten atau kota setempat melalui pimpinan perusahaan. Yang keempat, mempertanggungjawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada direksi. Dan yang kelima, yaitu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program K3 di perusahaan. Lalu untuk sekretaris memiliki beberapa wewenang yang diantaranya itu satu, membuat undangan rapat dan notulen. Yang kedua, mengelola administrasi surat-surat P2K3. Yang ketiga, mencatat data-data yang berhubungan dengan K3. Yang keempat, memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi demi suksesnya program-program K3. Lalu yang terakhir, yaitu membuat laporan ke Disnaker Trans setempat melalui instansi lain yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja. Dan untuk keanggotaan dari P2K3 yaitu melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing dan melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah disampaikan. Dan sesuai dengan kesepakatan bahwa ketua dari P2K3 yaitu Ibu Lasmi Maharani dengan jabatan di perusahaan sebagai KTT, sekretaris adalah Pak Andri Permana dengan jabatan ahli K3 di perusahaan, dan keanggotaan diisi oleh saya, Ibu Sofianis, dengan jabatan sebagai Kepala Bagian, dan Ibu Dwi Fajar dengan jabatan Direktur dari perusahaan ini. Dan melalui musyawarah hari ini terciptalah program dengan metode Plan, Do, Act, Check, dan Act. Bagian plan terdapat program identifikasi risiko dan bahaya menggunakan metode HACCP yang diadakan 2 kali dalam seminggu dan rapat mengenai HACCP pada minggu berikutnya. Lalu pada bagian Do, terdapat program bulan K3 yang berisi kampanye K3 pertambangan kepada para pekerja yang diadakan pada bulan Januari dan Februari. Safety Talk sebelum bekerja, pembentukan grup WhatsApp untuk informasi dan komunikasi perihal program K3, serta mengadakan drill dan pelatihan K3. Lalu pada bagian cek, berisi program pengecekan kesehatan pekerja yang akan diadakan dalam 1 bulan sekali. Lalu pengecekan alat-alat pertambangan 1 minggu sekali, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja pekerja
dengan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi di grup WhatsApp yang tersedia. Dan pada bagian X, yaitu melakukan investigasi kecelakaan yang dilaksanakan sesegera mungkin jika terjadi kecelakaan untuk pelaporan, yaitu mengirimkan dokumen ke email atau mengajukan dokumen langsung kepada ketua dan sekretaris P2K3. Itulah kesimpulan dari forum hari ini yang dapat disampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, baik. Kalau begitu, saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, dan saya juga berterima kasih kepada peserta yang telah menghadiri forum rapat pada malam ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau begitu, saya akan menutup rapat ini dengan sebuah slogan, yaitu no safety, no injury, no safety, no injury, yang artinya mengetahui keselamatan akan menghindari kita dari kecelakaan, dan bila tanpa keselamatan, kecelakaan sudah menunggu kita di depan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.